dulunya Facebook. Dijempoli. Nah, ini kita kasih nama jempol. Awal mulanya, Bapak Ibu, ini saya sebenarnya tidak expert ahli di bidang kuliner, nggak pintar tentang kuliner. Jadi kalau ada orang bilang kalau usaha itu kita harus pintar di bidangnya, itu dulu. Karena saya sendiri malah nggak mudeng soal kuliner. Usaha saya sebelumnya adalah pembelian gurami. Nah, saat pembelian gurami itu kita mengalami penurunan penjualan karena ada berbagai macam masalah. Nah, salah satu konsumen saya dan juga petani saya itu dia adalah pengusaha kulit lumpiang. Mereknya Berlian. Suatu ketika dia datang ke sini minta, Pak, guraminya dihidupkan lagi, Pak. Kita kemarin dengan adanya gurami itu bisa langsung utang, Pak. Bisa langsung tiap bulan itu bisa langsung utang. Dan setelah guraminya berhenti, saya nggak bisa langsung lagi. Nah, kan punya usaha kulit lumpia. Wah, kulit lumpia saya itu nggak bisa dijaga, Pak. Angel jaga ini. Karena konsinyasi bayarnya belakangan dan penjualan juga nggak bagus. Waduh, nggak bisa, Mas. Soalnya begini, Pak Bambang, saya itu punya angsuran di bank. Kalau nggak dibayar 2 bulan lagi, ini saya mau disita rumah saya. Soalnya itu yang saya mengatur. Tapi nilainya bukan itu. Tapi nilainya apa? Nilai bisnis, Pak itu. Nilai bisnis. Dijoli wajar, terus diajari caranya bikin lumpia. Itu mas-masnya itu yang sejak dulu itu sama saya. Di atas itu? Iya, yang di atas itu. Diajari. Dulu pemasarannya di mana? Pemasarannya dulu di Mirota. Pemasarannya. Neng arep nuku dhek adol kulit lumpiane Mirota wae tak ijoli Avanza siji. Wah, jadi gendeng. Itu saya ngamuk. Wah, Pak Ne jeli Avanza kok dijolke wajar ngono iki. Kepiye? Tapi saya mempelajari sesuatu bahwa pertama, Avanza saya ini nek tanggung usaha direntalke itu per bulan pol mentok 2 juta. 2 juta rupiah itu bisa ganti oli, ganti spare part, ganti buat, dulu penurunan harga. Nah, kulit lumpianya yang dijual teman saya itu tiap bulan saya tanya harganya piro dikasih sekitar 2 jutaan, 2 juta setengah. Tenang. Selama 3 bulan tak kuntit, tiap hari saya ngerti beli apa, mau beli tepung, beli ini, bayar ini. Nabi Muhammad itu kalau makan itu harus semuanya satu butir pun diambil, karena kita nggak tahu di butiran mana yang ada berkahnya, nggak tahu. Makanya teman-teman saya ini, karyawan kami ini, saya minta jangan sampai membazirkan makanan, karena kita usaha harus semuanya harus dihitung, semuanya dihitung. Nah, kemudian saya mulailah usahanya. Yang pertama adalah usahanya ini kulit lumpia. Saya mengarah ke sini. Kulit lumpia. Yang pertama ini lumpianya ini. Pertama yang saya lakukan, saya memastikan target market. Target market saya itu siapa? Jelas target marketnya. Menengah ke bawah, menengah ke atas, ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, atau siapa? Jelas. Target market saya ini saya memilih untuk menjual ke kalangan menengah ke atas. Saya nggak mau jual ke pasar tradisional menengah ke bawah. Saya nggak mau jual. Harus fokus. Jadi mulai usaha itu kita harus fokus, jangan menceng-menceng. Jualan kuliner bisa buka bengkel, bisa ngingu wedhus, bisa ngingu pitik, bisa macam-macam. Wah, itu palu gada itu nggak tepat orang yang mau usaha. Dia harus fokus. Fokusnya apa? Kuliner ya kuliner. Kulinernya di bidang apa? Tepung, pertepungan. Kenapa tepung? Karena tepung itu payu-payu tetap tepuk tangan, gitu. Tepuk dada. Payu-payu tepuk tangan dan tepuk dada. Tepung maksudnya apa? Ngeget itu. Bukan sombong enggak. Ini saya fokus untuk menengah ke atas. Terus karena menengah ke atas jualnya di mana? Ya enggak, jualnya enggak di pasar tradisional. Tapi kemana? Pasar modern, dari market. Gimana? Terus gampang pecah. Nah, ini saya bikin solusi yang enggak gampang pecah, yang gampang letaknya.
Dan orang-orang yang seperti itu tuh ibu-ibu menengah ke atas, nek kon tuku ning pasar, orang-orang yang ngamuk, harga ngamuk, naik darah tingginya, emak-emak yang gede tuh, ini larang regane. Kamu terima beli hal yang ramu tuh ngono kuwi, larang regane kok bahasanya itu senengnya larang regane gitu. Makanya ketika dia beli produk yang berkualitas tapi nggak bikin tensi, itu dituku meskipun mahal. Dibeli ora apa-apa, yang penting aku ora stres. Daripada aku tuku sing murah, kabeh suwe kabeh, baru tak ida-ida. Emosi, anakku ora masalah apa-apa tak bareng anu panci, bojone ora ngopo-ngopo di seneni disentak-sentak. Nah, mendingan minate tentrem melarang ora apa-apa tapi nyaman. Banyak orang yang ternyata memilih hidup seperti itu. Ada yang lihat ini pasar-pasarnya stok, standar pasar-pasar. Tak gasnya piye-piye angel. Ya ini kelemahannya kita target pasar ini. Wong sing wani tuku larang iki mesti sithik, karena akeh. Terbatas orangnya itu. Kecuali nek sing murah sing tuku akeh banget. Ini terbatas. Iki ya carane men omsetku naik. Kalau gitu saya bikin produk baru. Namanya kulit pangsit. Kulit pangsit. Dulu kulit pangsitnya ini biar kita itu omsetnya meningkat, kita apa namanya? Bikin produk baru, kulit pangsit. Dulu nggak ada kulit pangsit goreng, ini goreng. Nggak ada, ini kulit pangsit kok. Kemudian kita tawarkan ke Mirota. Mirota kena komplain dari pelanggan. Pelanggan Pak ngomong nganu Pak ini ngomong orang perdatanya pangsitnya pasir goreng apa kuah? Karena beda, oh beda loh. Iya. Di sosmed kita juga ada orang protes seperti itu. Pak ini pangsitnya yang kuah apa goreng? Nah, barulah saya tahu, oh konsep itu ternyata beda-beda. Bedanya apa? Beda, oh gitu. Baiklah, gitu. Akhirnya saya bikinlah pangsit kuah lebih tipis, ini ditipisin yang tebal ini, kita tipisin, terus yang tebal ini langsung tambahin terus goreng gitu. Padahal enggak ini resepnya? Sama. Resepnya sama ini. Ini rahasia-rahasia yang saya sampaikan dengan yang datang ke sini, orang mintanya, oh betul. Kan kuahnya ono bumbune ngene-ngene enggak, waduh wae. Branding. Cuma tebel sama tipis. Nah, akhirnya ya tidak. Jadi baik-baik maunya apa tuh Bu? Ini saya ini loh, ini kurang tipis Mas, kurang tipis loh. Sudah saya tipis sekali Bu. Kurang bunder ini loh, saya kotak. Itu mau beli apa? Dimsum. Oh ya, oke lah, mau bikin dimsum. Maunya yang tipisnya berapa? Ini saya kasih sampel terus yang berapa? Nah khusus akhirnya keluarlah produknya 4. Nah ini omsetnya jadi berapa? 40 juta meningkat. Terus kemudian datang teman saya tadi itu stres tadi, saya kasih solusi. Ya udah sampai setelah naruh barang, oh barang api kaya ngene iki mbok nek pasar ana wong tuku. Wong-wong ini pasar iki karepe sing tukune gedhe, murah, akeh. Masalah rasa, halal, haram, bekas tiren, iwake, iwak tikus apa iwak kebo apa ora ngerti. Enggak tahu. Enggak peduli. Nah, akhirnya kita keluar jadi berapa ini? 60 juta. Terus ada ini bahannya ini, ada ini pot, ini kalau dikasih kulit telur, ini digulung-gulung jadi lade. Nah kalau isinya itu namanya duwel-wel ini, terus juga dari plastik, jadinya galantin. Bahannya podo, bintang umat. Nah ini ternyata orang-orang minta, Pak, saya pengen yang murah, iso ora jane. Oh ya iso tak gawe iki yang murah. Akhirnya kita keluarkan produk yang murah, yang ekonomis. Ini 7.000. 7.000 berapa, Pak? 7.000. Terus ini juga kira nafkah. Saya itu nggak boleh tahu harga. Ini nggak kelewat soalnya. Nah ini. Jadi ada timnya sendiri yang ngasih harga, itu ada timnya sendiri. Yang premium berapa itu Pak? Yang premium berapa? Premium berapa? Mbak? Kalau ini 70% ayam, kalau ini 70% daging.
daging apa tuh? Walian 70% daging, 70% tepung. Ini walian itu. Dan ini memang khusus untuk UMKM, catering segala macam. Kita juga ada yang UMKM ini, UMKM ada kiloan. Minimal ordernya ada nggak? Untuk restoran ada minimal 30 jam Pak. Nanti ada restoran 30 item, 30 piece. Per item 30 piece. Nanti lebih jelasnya nih GM-nya, general manager-nya. Saya nggak tahu apa namanya. Saya hanya strateginya aja. Strategi dan saya menyampaikan sesuatu. Sendiri yang harus harga sendiri, semuanya tugasnya masing-masing. Nggak boleh palu gada, nggak boleh. Karena terbatas manusia itu cuma tangannya cuma 2, waktunya 24 jam. Kepala cuma 1, kakinya cuma 2. Maka kita harus berbagi, sharing ke orang lain. Nah, pengusaha harus seperti itu. Visi dan misi kita ini adalah agar bisa berbagi. Berbagi itu nggak cuma sekedar nyari kan naik duit, kono tuku sego, enggak. Tapi kita kasih kerjaan. Itu cara kita berbagi. Kasih kerjaan, kasih gaji, mereka senang. Nah ini karyawan kita ini juga seperti itu. Banyak beberapa ini yang karena masalah berperlu, karena masalah KDM, mereka itu keluar keringat ikhtiar untuk mendapatkan uang. Tidak cuma dulu juga. Saya menghasilkan kepada anak-anak saya. Dan kebanyakan juga sebagian karyawan saya ini dulu saya kan ulang TPA. Ini saya lihat murid-murid TPA saya ini kok nganggur ya, saya tak terus kenapa nih nganggur? Pak, saya udah nggak punya duit untuk sekolah. Kayak tadi yang berdiri tadi sini ini, dia udah lulus SD, lulus kerja ini. Daripada ngomong kerja. Nanti kita belajar bersama-sama di sini. Nah, ini beberapa teman-teman kita itu seperti itu. Ini sebuah makna yang saya kerjakan itu tidak bicara tentang bagaimana ben aku sugih duitnya akeh, dia sugih duitnya akeh duit ngopo, manganin minyak piring rompi. Tapi kebahagiaan kita itu ketika kita bisa membahagiakan karyawan kita. Pas ada gajian, terus seneng berbina-bina, wah itu rasanya waduh, apalagi terus tuku motorannya, barang-barangnya itu. Terus kemudian waru namanya, ini kembang waru. Ini bakso apa namanya? Kembang di luar di apa namanya di Superindo, ya penawaran di Superindo. Sama Superindo langsung di ACC, oke langsung masuk. Sama Superindo lagi, Pak ini penjualannya bagus pas langsung ini. Kalau di Jawa Tengah, orang di brosur, ya juga memata-matain utang, memata-matain Superindo. Ini barang-barang yang fast moving cepat, lakunya yang mana, yang baru yang mana punya. Nah, orang Indogrosir datang melihat ini produknya sebuah kok fenomenal banget ya. Datang langsung laku. Wah, langsung diadang tim sales kita itu di parkirannya Superindo Jalan Sayuran diadang. Pak bisa nyetor Indogrosir nggak Pak? Wah ngomong aja sama apa namanya ownernya dikasih lah. Tapi miliaran nggak boleh langsung gede itu nggak boleh. Ini kan harus pelan-pelan. Kalau dulu, dinikmati prosesnya dulu. Ini dulu, kemudian meningkat. Insya Allah itu malah jalan. Dengan nanti tahan bantu. Jadi duit 10 miliar, buka usaha, berubah, terus baru itu orang bayar, mungkin beberapa nggak bayar, dihapusi segala macam. Ngapusi misal juta, berapa kok tenang baik. Tapi kan kita tahu bahwa karakternya, oh dia suka ngapusi, ternyata harusnya begini, besok lagi harus begini. Akhirnya kita meningkat itu karena pelajaran dari pengalaman, bukan karena cuma domongi Pak Bambang enggak, tapi dia ngalamin sendiri. Nggak bisa langsung dulu. Jadi teman-teman saya kan TKI Korea teman-teman saya kebanyakan TKI Korea itu duitnya ratusan juta, tapi bikin usaha langsung entek. Nggak lama, nggak sampai setahun, gagang leleng, langsung peternakan ayam 10.000 ekor, langsung bikin resto gede, tanpa pengalaman, tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, ya langsung nyusap, walaupun gede akeh, nggak bisa seperti itu, semua harus pelan-pelan.